Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin, amin ya Rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, memang kalian adalah anak-anak yang hebat, yang selalu semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran untuk bekal masa depan kalian. Ya, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa itu? Ya, mengumpulkan HP pada saat pembelajaran di lab komputer. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengumpulkan HP di meja depan yang sudah disediakan. Dipersilakan untuk mengumpulkan. Ya, terima kasih sekali atas kedisiplinan kalian dalam mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Sebelumnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Ibu absen dulu ya. Ade Isma? Hadir. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alfat Susilo? Alhamdulillah semua sehat. Kita masuk pada pengulasan tentang materi sebelumnya. Materi yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya yaitu tentang apa? Iya, pertemuan sebelumnya Ibu telah membahas tentang sistem komputer dan komponennya. Membahas tentang apa saja ya di situ ya? Tentang komponen-komponen yang ada pada sistem komputer itu. Komponennya apa saja ya? Ada input, ada proses, ada output. Yang masuk kategori input apa ya kemarin? Ayo, untuk memasukkan data kemarin butuh keyboard. Kemudian scanner. Iya tidak? Mouse. Kemudian untuk proses. Yang masuk kategori proses apa itu? CPU untuk pemrosesan data. Ya tidak. Kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan. Ya tidak. Kemudian outputnya sekarang. Outputnya bisa printer. Kemudian proyektor. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada teknologi informasi dan komunikasi, terutama elemen tentang pengolah kata, diharap peserta didik mampu mengetahui dan memahami fitur-fitur yang ada pada pengolah kata. Jadi nanti kita belajar tentang apa? Semua ya, fitur-fitur, elemen-elemen, bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Kemudian peserta didik mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata dengan lancar. Ya, selama ini kalian mungkin baru sedikit yang kalian ketahui tentang fitur-fitur yang ada, kemudian mengaplikasikannya, ya, karena belum semua dipelajari. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membuat atau mengetik berbagai surat resmi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tujuan itu diharapkan kalian itu memiliki semangat untuk belajar dan belajar. Karena kita hidup dalam era teknologi di mana setiap tahun itu berubah-berubah, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu kalian harus rajin dan semangat
Untuk apa? Untuk belajar. Tidak hanya belajar saja, tetapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian sudah diajari nih tentang Microsoft Word, kemudian bagaimana nantinya kalian akan membuat surat resmi. Nanti coba kalian aplikasikan. Coba kalian gunakan pada kegiatan kalian. Contohnya di sini, yang aktivis organisasi tentunya tidak lepas dari membuat surat, kemudian membuat laporan, ya tidak, membuat proposal. Bagus. Kemudian sesuai dengan aturan, tulisannya sama semua, rapi semua. Itu mencerminkan bahwasanya kalian itu tingkat kemampuannya tinggi. Dilihat dari apa? Dari hasil pengetikan kalian, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi tadi, yaitu kita akan belajar tentang apa tadi? Iya. Yang akan dibuat di aplikasi apa? Iya. Nah, pernahkah kalian melihat surat resmi? Baik yang itu dari sekolah, biasanya kalian mendapat surat untuk orang tua kalian dari sekolah tidak? Iya. Kadang kalian buka, baca apa tidak? Enggak, ada yang enggak, pokoknya yang penting digowo, kasihkan orang tua, tapi kalian enggak melihat, enggak mengamati, ya, itu surat resmi atau tidak. Nah, mungkin orang tua kalian juga, pengurus RT, RW itu kan seringkali berkaitan dengan surat menyurat, tapi mungkin kalian enggak, belum istilahnya belum ngeh itu apa ya bahasa Indonesia nih, belum begitu paham, ya. Nah, sekarang kita lihat, ini hanya sedikit contoh surat resmi, ya tidak. Nah, dari contoh ini coba apa yang kalian tanyakan, yang ingin kalian tanyakan? Iya, Mas Nabil. Nah, bedanya surat resmi dan tidak resmi. Iya, kenapa sih Bu? Kok ada surat resmi, ada yang tidak resmi? Nah, berarti ada yang sah, ada yang tidak sah, maksudnya begitu ya. Coba dari pertanyaan Mas Nabil, kira-kira ada yang menanggapi? Ada yang tahu? Iya. Iya, Mas Asano mengatakan kalau yang resmi ada kop suratnya Bu. Kalau yang tidak resmi nggak ada kop suratnya. Benar. Ada lagi? Ya, Mbak Divani. Terdapat nomor surat. Nah, di sini ini ada nomor surat. Tadi ada kop surat. Ya tidak? Terus ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba, apalagi yang ada pada contoh surat resmi ini di depan? Coba kalian bisa browsing, bisa mengamati contoh-contoh surat coba yang ada di internet. Nah, kamu nanti akan membandingkan, itu banyak sekali itu di internet, itu berbagai macam contoh surat resmi. Ya, terkait nanti kita akan membuat proyek surat resmi. Jadi kalian harus paham betul, sudah dilihat contoh-contoh surat resmi. Oh, ternyata contoh-contoh surat resmi banyak sekali yang bisa kalian lihat, ya, kalian amati di situ. Ada apa saja sih bagian-bagian yang mencerminkan bahwasanya itu surat resmi. Nah, di sini ya, ada alamat surat, ada isi surat, salam penutup dan pengirimnya, ya, ada nomor surat dan sebagainya. Setelah kalian memahami itu, kira-kira nanti kalian akan membuat surat resmi, ya, surat resmi. Sebelum kita membuat, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang fitur-fitur yang ada pada pengolah kata yang nantinya akan kalian gunakan pada saat membuat surat resmi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung sekilas tentang perangkat lunak pengolah kata, definisinya. Ya, perangkat lunak pengolah kata adalah sebuah program, dokumen yang berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan
dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Nah, mengenal file Microsoft Word. Kalian kalau membuka dokumen itu kan banyak sekali itu ciri-ciri dari setiap aplikasi ya. Lah kalau Microsoft Word itu ciri extensionnya berupa apa ya? Nah ini contohnya ada huruf apa? W. Ada huruf W. Kemudian extension belakangnya apa? Doc, singkatan dokumen. Ya tidak, itu cirinya. Jadi kamu bisa membedakan ya. Kemudian langkah membuka Microsoft Word. Coba kalian buka. Bagaimana membuka Microsoft Word? Nah, bisa melalui langsung dengan tanda W ya. Nah, ini seperti ini kamu mencari tanda W ya. Ini pada program, all program pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word. Atau langsung ya, ini simbolnya dengan huruf W. Nah, sudah keluar tampilan dari lembar kerja Microsoft Word. Sudah semuanya? Nah, coba sambil kalian melihat ya, buka semuanya Mas. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya. Ada apa saja sih? Ya banyak sekali. Lah dari banyak ini kamu nggak mungkin instan dalam satu pembelajaran langsung selesai semua, itu nggak mungkin. Kemudian ada menu font. Nah ini menu font. Nah nanti kamu akan membuat surat dengan font yang sudah ditentukan. Kemudian cara menyimpan file dengan cepat apa? Nah iya, Ctrl S. S itu save, tugas praktikum. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD tersebut nanti kamu kerjakan. Kalian lihat pada petunjuk mengerjakan di LKPD. Coba kalian buka linknya. Iya. Di sini coba perhatikan prosedur kerjanya. Tugas dikerjakan secara individu pada komputer masing-masing. Kemudian kamu membuat surat resmi dengan ketentuan sesuai petunjuk dan disimpan pada dokumen di komputer yang nantinya akan kamu upload filenya. Adapun cara kerjanya, ketentuan dari membuat surat resmi yaitu apa? Font teksnya Times New Roman. Kemudian font size-nya 12, paragrafnya 1,5. Untuk kertas papernya A4. Kemudian pengaturan marginnya, kamu lihat di depan pengaturan marginnya, top itu 2 cm, top itu berarti bagian atas ya. Kemudian bottom itu bawah 2, kemudian left 2, kiri ya. Kemudian right kanan 2. Kemudian untuk orientasi posisi kertasnya kamu gunakan portrait ya. Setelah ini selesai semua, nah ini semua kalian bisa masuk pada link yang sudah ditentukan. Ini barcode ini ya, barcode yang sudah kalian scan ya. Berisi tentang apa? Berisi tentang semua kegiatan pembelajaran hari ini. Ada apa saja sih di dalam link itu? Nah, di dalam link ini ada media pembelajaran. Nanti kamu bisa membuka media pembelajaran terkait dengan membuat surat resmi. Kemudian yang berikutnya di sini ada bahan ajar. Bahan ajar untuk literasi kalian. Sudah dibagikan? Kalau sudah, coba kalian lihat, kalian amati terlebih dahulu sebelum kalian membuatnya. Kita pakai voting yang terbanyak, yaitu 20 menit saja. Ready? Ready. Oke. Dan lagi,
Ini tugas tidak boleh copy paste. Artinya kalian mengerjakan dengan jujur, sungguh-sungguh, tanggung jawab, dikerjakan sendiri. Karena nanti kalian yang menikmati keberhasilan itu. Oh, ternyata bikin surat resmi itu gampang. Karena aku tahu ini. Nah, tapi kalau kamu sekedar copy paste selamanya kamu nggak akan paham, nggak akan tahu, ya. Kemudian nanti pada saat kalian membuat, tadi filenya kan sudah dibagikan ya. Dan lembar surat resminya sudah dibagikan dan ibu buat memang berbeda-beda, ya. Dibuat berbeda supaya apa? Kalian satu tidak bisa copy paste sama temannya. Kemudian yang kedua, kalian punya variasi antara teman yang satu dengan yang lain. Oh, aku bikinnya seperti ini kok, yang lain bikinnya beda lagi dan sebagainya, ya. Semuanya berbeda, tetapi dengan ketentuan yang sama, ya, dengan ketentuan yang sama, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, marginnya top 2, ya, ukuran topnya, ukuran bottomnya 2, kemudian leftnya 2, rightnya 2, orientasinya potret, kemudian spasinya 1,5, kemudian apalagi di situ, ya, pakainya papernya A4. Nah, semuanya ketentuan sama, hanya berbeda pada isi suratnya saja. Ya, ada pertanyaan sampai di sini tentang bagaimana nanti kita menyusun, menjadwalkan supaya 20 menit itu selesai. Ya, bisa dimulai? Bisa. Berarti ibu mulai menghitung dari sekarang. Ya, silakan kalian mulai mengetik, ya. Manakala nanti kalian belum paham nanti bisa ditanyakan. Tadi mencong-mencong kayak gitu. Kita lihat. Mana sih? Ini enggak boleh ingat ya. Semua harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Dibaca. Sudah diberikan, ya, ini diganti 2, spasinya 1,5. Ya, tadi kan 1,15. Diganti 1,5. Tadi mana? Udah, Mbak? Nah, itu kan lurus. Nanti enter pun sama, nanti keluar kayak gitu. Coba kamu enter. Ya, kok ini sini. Jika ada yang sudah selesai, kalian bisa upload pada link yang sudah disiapkan. Nanti Bu coba lihat. Jangan lupa disimpan dengan nama kalian, ya, nama lengkap, underscore, kemudian tugas praktik. Lalu kalian upload pada link yang sudah disediakan. Sudah, Mas Asanu? Mana tadi, Mas? Iya, ya, ini sudah betul. Cuman ini tadi Ibu kok lupa. Ini biar nggak kejauhan, terlalu jauh. Nah, ini kurang proporsional, ya. Jadi nanti ini diperbaiki lagi, cuma diganti tabulasinya aja, dipepetin ke sini. Jangan terlalu jauh. Intinya biar sama kanan kirinya. Ya, antara yang kata-kata yang di sebelah kiri dengan kata-kata yang di sebelah kanan terjeda titik 2-nya itu sama. Ya, jadi bagus, kelihatan rapi. Ini juga sama ini yang di atas, ya, Mas Asanu. Gak apa-apa, upload lagi. Sudah? Ya, sini maju Mas Asanu. Ya, ini coba perhatikan. Ini hasil dari proyeknya Mas Asanu membuat surat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Amala. Di sini saya akan menjelaskan proses bagaimana saya membuat surat resmi yang kalian lihat di depan sini. Logonya menggunakan insert dan pictures. Setelah itu word text-nya dibuat in front of text, kemudian digeser sesuai dengan letak yang diinginkan. Setelah selesai memasukkan foto, selanjutnya membuat garis di bawahnya. Saya menggunakan border untuk di bawahnya agar bisa memilih garis yang sesuai. Kemudian di bawahnya ada tanggal dan tempat pembuatan surat, itu dibuat menjorok ke kanan dan agak diberi jeda dari atasnya. Setelah mengetik hal tersebut, kemudian nomor lampiran dan perihal. Ya, coba teman-teman bisa mengoreksi ndak? Dari ini kekurangannya di mana? Menurut Mas Asanu, bagaimana? Ayo, apa yang perlu dikoreksi dari hasilnya ini? Yang pertama, tadi Ibu sudah mengoreksi untuk pengetikan ini ya, Mas Asanu, ya harus sama. Tapi ternyata ada lagi. Ayo, apa yuk? Ternyata ada lagi loh. Apa? Ayo, ini lihat nih. Bapak Ibu untuk hadir pada koma, dan ini tidak boleh ada space, langsung ya. Ini titik 2 betul. Kemudian ini masih koma atau titik. Kalau membuat lanjutan berarti ini ada di sini. Ya, karena ini nggak ada titiknya berarti bersambung. Kalau ada titiknya berarti dia spasi baru lagi, seperti itu. Ini harus ada titiknya. Memang membuat surat resmi, namanya saja surat resmi, berarti harus harus bagus, harus sesuai ya, karena ini bersifat resmi. Seperti itu ya Mas Asanu. Ya, kita beri aplaus untuk Mas Asanu ya. Terima kasih sudah membuat surat resmi, ini luar biasa. Nah, Ibu harap dari pembelajaran tadi itu bisa diaplikasikan ya. Misalnya kalian aktif dalam organisasi, lah ini untuk membuat surat, ya tidak? Kemudian membuat proposal, kemudian membuat apa lagi biasanya? Program kerja dan sebagainya. Ya, dari hasil tadi, setelah penampilan tadi ya, ternyata memang luar biasa dari kalian. Berarti kalian sudah bisa mengerjakan. Kira-kira dari membuat proyek surat resmi, kesulitan apa sih yang kalian hadapi? Kurang teliti, pokoknya asal ngetik cepet-cepetan, soalnya waktunya dicepet-cepet sama Bu Umi. Enggak, padahal tadi udah kesepakatan voting 20 menit ya. Kurang teliti. Ada lagi hambatannya, kesulitannya apa tadi? Kurang memahami fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Iya, kurang paham. Oh, ternyata pakainya ini ya. Oh, ternyata pakainya itu dan sebagainya. Nah, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Apa coba yang kamu pelajari hari ini? Memahami cara membuat surat resmi. Memahami cara membuat surat resmi. Di mana? Memahami cara menggunakan tabulasi. Kamu membuat surat resmi di mana? Menggunakan Microsoft Word dengan baik dan benar sesuai dengan fitur-fitur yang ada. Betul sekali, lengkap sekali. Membuat surat resmi dengan aplikasi pengolah kata dengan fitur-fitur yang ada secara baik dan benar. Tepuk tangan. Ya. Kalian Ibu beri waktu untuk mengisi instrumen survei, kemudian soal, kemudian ada refleksi tentang pembelajaran yang kamu lalui hari ini. Ya, Ibu beri waktu sedikit karena itu juga pertanyaannya sangat sedikit, jadi nggak begitu membutuhkan waktu yang lama.
Ah iya, karena dapat memahami ya. Jangan lupa itu tadi nanti untuk pengisian survei dan post-test ya. Itu nanti akan Ibu lihat. Ya, alhamdulillah sekali ya, kita sudah melewati pembelajaran kali ini dengan baik. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat ke depannya untuk kalian. Ingat ya, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, semangat ya, bahwasanya kalian itu harus selalu aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi, karena segala sesuatu yang kita pelajari ya pada teknologi informasi dan komunikasi ini ya, itu akan membantu kalian di kehidupan kalian yang akan datang ya. Contoh dengan membuat surat ini nanti kamu akan gunakan pada saat di organisasi, pada saat kalian membuat karya ilmiah atau membuat skripsi nanti di kemudian hari, dan pada pekerjaan yang nantinya barangkali kamu mau jadi sekretaris ya, itu tidak lepas dari pembuatan surat. Nah, itu akan menjadikan kamu tuh paham, tahu bagaimana membuat surat yang baik, benar dan tepat ya, dari segala sisinya. Dan Ibu berharap ini akan menjadi kesuksesan kalian. Dengan kalian berusaha belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh akan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka. Ya, sebelumnya nanti kalian bisa literasi dengan membaca ya, membaca bahan ajar, media pembelajaran yang nantinya Ibu akan share terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran di pertemuan berikutnya, supaya kalian siap ya. Budayakan literasi ya, agar supaya paham pada saat pembelajaran dimulai, kalian paham, kalian mengerti. Alhamdulillah wa syukurillah atas semua kenikmatan yang sudah kita dapat hari ini, sehingga kita bisa belajar ya, kita bisa belajar, kita bisa berbagi ilmu supaya bermanfaat untuk kalian semua ya. Sebelumnya Ibu minta maaf, dalam pembelajaran kali ini mungkin ada tutur kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan kepada kalian ya. Semua itu tidak ada unsur apapun, hanya sekedar untuk menjalin komunikasi yang baik supaya kalian bisa lebih baik ke depannya ya. Mungkin itu pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir bisa diterima, dipahami, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam kegiatan kalian, baik itu dalam berorganisasi, di sekolah maupun dimanapun. Kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran ilmu yang sudah kalian dapatkan. Ya, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Di tempat duduk siap, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa kita? Semanda. Jaya. Semanda. Juara. Semanda. Yes. Terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian mengambil HP masing-masing.